Assalamualaikum adik-adik, bersama lagi dengan saya Amalia Rahman. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi suhu, yaitu pelajaran kelas 7 di semester ganjil, tepatnya di bab 4. Suhu merupakan besaran pokok dengan satuan internasional Kelvin. Satuan lain dari suhu yaitu Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Suhu diartikan sebagai derajat panas dingin suatu materi, baik itu materi hidup maupun tak hidup. Pada saat musim kemarau, udara di luar akan terasa sangat panas. Sebaliknya, ketika musim hujan, udara di luar akan terasa sangat dingin. Perbedaan kondisi udara pada saat musim kemarau dan musim hujan dikarenakan adanya perbedaan suhu pada lingkungan tersebut. Nah, untuk mengukur suhu, kita bisa menggunakan alat ukur termometer. Oke, untuk lebih jelasnya tentang suhu dan cara menghitung suhu, mari kita simak video berikut ini. Seperti penjelasan sebelumnya, suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Nah, berdasarkan zat pengisinya, termometer ada 3 jenis. Ada termometer zat cair, bimetal, dan kristal cair. Termometer zat cair menggunakan zat cair sebagai bahan pengisi termometer. Ada 2 jenis zat cair yang digunakan pada termometer tersebut, yaitu raksa dan alkohol. Kelebihan daripada termometer raksa yaitu: 1. Raksa mudah dilihat karena mengkilat. Kedua, volume raksa berubah secara teratur ketika terjadi perubahan suhu. Ketiga, raksa tidak membasahi kaca termometer ketika memuai maupun menyusut. Keempat, jangkauan suhu raksa cukup lebar dan sesuai untuk pekerjaan laboratorium, yaitu sekitar minus 40 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Kelima, raksa dapat terpanasi secara merata sehingga menunjukkan suhu cepat dan tepat. Sedangkan kelemahan dari termometer raksa yaitu: 1. Raksa mahal harganya. 2. Raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah, misal suhu di kutub utara ataupun suhu di kutub selatan. Sedangkan yang terakhir, raksa termasuk zat yang berbahaya. Biasanya sering digunakan untuk air keras, sehingga termometer raksa, jika tabungnya pecah, kalian berhati-hati ya, jangan sampai termakan bahkan masuk ke dalam mulut kalian. Sedangkan kelebihan termometer alkohol, yang pertama, alkohol jauh lebih murah dibandingkan dengan raksa. Yang kedua, alkohol lebih teliti karena kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Yang ketiga, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat dingin, misal suhu di daerah kutub, karena titik beku alkohol sangat rendah, yaitu minus 112 derajat Celcius. Sedangkan kelemahan dari termometer alkohol yaitu: 1. Alkohol memiliki titik didih rendah yaitu 78 derajat Celcius, sehingga pemakaiannya terbatas, antara lain tidak dapat digunakan mengukur suhu air ketika mendidih. Kedua, alkohol tidak berwarna, sehingga harus diberi warna terlebih dahulu agar mudah dilihat. Biasanya termometer alkohol diberi warna merah. Kemudian yang ketiga, alkohol membasahi atau melekat pada dinding kaca termometer. Selanjutnya, termometer bimetal, yaitu termometer yang digunakan untuk mengukur suhu pada benda padat seperti logam. Termometer bimetal menggunakan 2 logam yang jenisnya berbeda kemudian didekatkan. Ketika suhunya tinggi, maka logam yang lebih panjang akan melengkung. Hal ini dimanfaatkan dalam pembuatan termometer. Kemudian yang ketiga yaitu termometer kristal cair, yaitu termometer yang dapat berubah warna jika suhunya berubah. Termometer kristal cair ini dikemas dalam plastik tipis dan digunakan untuk mengukur suhu tubuh, akuarium, dan lain sebagainya.
Nah, untuk termometer jenis yang lain, kita juga bisa menemukan misal ada termometer badan untuk mengukur suhu badan, ada termometer dinding untuk mengukur suhu ruangan, dan ada pula termometer digital seperti termogan yang biasanya kita gunakan untuk mengecek suhu tanpa menyentuh permukaan tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang skala termometer. Ada 4 jenis skala termometer, yaitu derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Namun yang umum kita gunakan pada termometer yaitu Celcius. Sedangkan skala menurut sistem internasional yaitu Kelvin. Jadi Kelvin itu adalah satuan internasional dari besaran suhu. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, sehingga pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki oleh benda. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan pada gambar berikut. Di sini ada perbedaan pada titik tetap bawah atau titik lebur dan juga titik tetap atas atau titik di pada masing-masing termometer. Titik bawah Celcius yaitu 0 dan titik atas yaitu 100, sehingga diperoleh rentangan 100. Sedangkan titik bawah Reaumur yaitu 0, titik atasnya 80, maka diperoleh rentangan 80. Titik bawah Fahrenheit yaitu 32 dan titik atasnya 212, maka diperoleh rentangan 180. Sedangkan titik bawah Kelvin 273 dan titik atasnya 373, maka diperoleh rentangan 100. Nah, dari sini perbedaan skala tersebut menghasilkan perbandingan yaitu derajat Celcius banding derajat Reaumur banding derajat Fahrenheit banding Kelvin yaitu 100 banding 80 banding 180 dibanding 100. Jika kita kecilkan sama-sama dibagi 20, maka diperoleh perbandingan 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai dari 0 semua, maka perbandingan suhu yaitu T Celcius atau termometer Celcius banding termometer Reaumur banding termometer Fahrenheit dikurangi 32 banding termometer Kelvin dikurangi 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 dibanding 5. Perbandingan skala tersebut digunakan untuk mengetahui atau mencari rumus dari konversi masing-masing suhu baik itu Celcius, Reaumur, Fahrenheit maupun Kelvin. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus yaitu Tx sama dengan X per Y dikali Ty. Artinya Tx adalah termometer X, sedangkan Ty adalah termometer Y. X adalah perbandingan dari skala termometer X, sedangkan Y adalah perbandingan dari termometer Y. Contoh soal konversi satuan suhu, sepotong logam dipanaskan dan diukur dengan termometer optik menunjukkan skala 36 derajat Reaumur. Berapakah suhunya jika diukur menggunakan termometer Celcius? Nah, dari sini kita bisa memperoleh termometer yang diketahui yaitu Reaumur sebesar 36 derajat Reaumur. Maka kita tulis Ty atau Tr adalah 36 derajat Reaumur. Nah, sedangkan ditanya adalah T derajat Celcius atau termometer Celcius. Maka karena perbandingan Celcius adalah 5, sedangkan perbandingan Reaumur adalah 4, maka bisa kita cari T derajat Celcius sama dengan 5 per 4 dikali T derajat Reaumur yaitu 36. 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9, maka 9 dikali 5 sama dengan 45. Jadi ketika diukur dengan termometer Celcius, maka suhunya adalah 45 derajat Celcius. Selanjutnya dengan soal yang sama, berapakah nilai dari termometer Fahrenheit jika diketahui termometer Reaumur yaitu 36 derajat Reaumur? Nah, maka
kita cari termometer Fahrenheit dikurangi 32 karena perbandingannya adalah TF-32 sama dengan 9, maka untuk mencari kita tetap menulis TF dikurangi 32. Nah, sama dengan perbandingan dari Fahrenheit adalah 9. Reaumur perbandingannya 4. Sehingga 9 dibagi 4 dikali termometer reaumur yaitu 36. Nah, 36 dibagi 4 adalah 9. 9 dikali 9 81. Untuk mencari TF maka kita harus memindah ruaskan negatif 32. Karena pindah ruas maka negatif berubah menjadi positif, sehingga 81 ditambah 32 hasilnya 113. Jadi ketika diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit, sepotong logam tersebut memiliki suhu 113 derajat Fahrenheit. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang materi suhu dan perubahannya part 1. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa terus menyaksikan video-video pembelajaran lainnya serta tentang suhu dan perubahannya pada part 2 dan juga cara menyelesaikan soal-soal tentang konversi satuan pada suhu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.